Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Saudara dan saudariku yang kekasih, si pemungut cukai yang meskipun hidupnya dipenuhi dengan kesalahan dan dosa, namun tatkala ia berada dalam bait Allah dan mohon belas kasih kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Mari kita fokus kepada satu kata yang disampaikan oleh Yesus ini, dibenarkan. Dalam hidup sehari-hari, orang Farisi telah sibuk mencari cara agar ia dibenarkan. Tetapi ia tidak berfokus kepada Allah. Yang pertama, ia mencari pembenaran itu kepada manusia yang ada di sekelilingnya dengan cara menampilkan semua hal yang dianggapnya baik di hadapan mereka agar ia mendapat pujian dari orang lain. Ia beribadah dengan disiplin sembari mengawasi ibadah orang lain dengan ketat. Agar ia semakin dihormati, maka ia juga berlaku sebagai semacam polisi untuk mengawasi praktek ibadah orang lain. Jika didapatinya kesalahan orang lain atau pelanggaran terhadap hukum Taurat, maka ia akan bersemangat mencari cara agar orang itu dihukum. Dari situlah orang Farisi berharap mendapatkan pembenaran dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Apakah itu berhasil? Barangkali iya. Orang-orang kemudian takut kepada dia dan menganggapnya orang yang suci, orang yang saleh dan lain sebagainya. Tetapi apakah ini berguna? Bagi dia pasti ini penting dan berguna. Ini bisa memuaskan nafsunya yang gila hormat. Tetapi apakah berguna di hadapan Tuhan? Perumpamaan kita telah menjawabnya. Di akhir bacaan dikatakan orang yang meninggikan diri maka ia akan direndahkan. Kesimpulannya adalah pembenaran yang berasal dari orang-orang di sekitar kita, yang berasal dari manusia, itu sungguh tidak penting. Sehingga kita tidak perlu ngotot ketika kita dianggap salah oleh orang-orang di sekitar kita, oleh karena perbuatan yang tidak seberapa atau sebenarnya tidak kita lakukan. Atau ketika kita salah tetapi kita telah mengakuinya, kemudian kita telah berinisiatif untuk merukunkan diri tetapi tidak ditanggapi dengan baik. Kita juga tidak perlu sakit hati atau putus asa. Sekali lagi dikatakan, pembenaran dari orang lain tidak senantiasa penting bagi kita. Dan itu juga tidak perlu bagi kita untuk ngotot menuntutnya. Kemudian yang kedua, orang Farisi ini juga sibuk mencari pembenaran diri sendiri. Ia berusaha membuat daftar panjang semua perbuatan baik yang sudah ia lakukan. Kemudian itu dipamerkan di hadapan Allah. Dengan begitu ia ingin mencari pembenaran untuk dirinya sendiri dengan cara menyogok Tuhan melalui prestasi-prestasinya.
pada kesempatan yang sama, ia menunjukkan kepada Tuhan betapa ia jauh lebih baik dari semua orang yang ada di sekelilingnya, terutama orang Farisi yang sangat dibencinya. Apakah cara-cara mendapatkan pembenaran diri sendiri yang demikian ini bisa diterima di hadapan Tuhan? Tentu saja tidak. Mencari pembenaran diri sendiri sebenarnya adalah juga sifat umum yang ada dalam diri semua orang, termasuk engkau dan saya. Setiap kali masalah datang kepada manusia, maka secara spontan manusia akan mencari posisi yang aman dengan cara mengaku tidak bersalah. Bukan aku yang menyebabkan semua ini. Ini adalah akibat dari perbuatan orang itu dan lain sebagainya. Kecenderungan yang demikian sungguh tidak disukai Allah, dan sebenarnya itu juga tidak penting untuk kita. Orang yang suka mencari pembenaran untuk dirinya sendiri, pada dasarnya orang itu telah berlaku sombong di hadapan Allah. Ia tidak sadar bahwa dirinya yang miskin, buta, telanjang, berdosa telah terlebih dahulu diberi kemurahan Allah. Ia menjadi baik bukan karena usahanya, melainkan karena Allah. Saudara dan saudara yang terkasih, pembenaran yang paling utama dan penting bagi kita, yang kita butuhkan hanyalah pembenaran yang berasal dari Tuhan. Nas kita mengatakan bahwa si pemungut cukai itu pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan oleh Allah bukan berarti Allah setuju dengan perbuatan jahat yang telah dilakukan manusia. Dibenarkan oleh Allah berarti Allah berbelas kasih kepada manusia yang berdosa, yang mau untuk bertobat dan mau datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dibenarkan berarti dosa-dosa dihapuskan dan digantikan dengan damai sejahtera. Dibenarkan berarti kepada manusia yang telah berdosa itu, ia diberikan kembali kesempatan untuk menata hidupnya yang baru, yang hendaknya diusahakan bersesuaian dengan kehendak Allah. Allah akan senantiasa mengaruniakan hikmat kepada setiap orang yang mau datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, memohon kemurahan dan belas kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.